Ngatur perlindungan untuk perkara sensitif waktu. 24. 1. Urgensi tes. Urgensi plus serious harm plus irreversibility. 24. 2. IEPO. IEPO harus proporsional, sementara, reviewable, dan tidak menjadi final judgment in disguise. 24. 3. Child sensitive cases. Akses sekolah, keselamatan, dan status anak mendapatkan prioritas waktu. Bab 25. Banding dan konsistensi putusan. Bab ini membangun koreksi internal. 25. 1. Independent appeal. No appeal to the same decision maker. 25. 2. Scope of review. Record review. Limited rehearing. Atau full rehearing sesuai kesalahan. 25. 3. Persuasive precedent. Putusan terdahulu membantu konsistensi tanpa stare decisis kaku. Bab 26. Koordinasi yurisdiksi dan mandatory referral. Bab ini menjelaskan hubungan MPSP dengan forum lain. 26. 1. One event. Multiple dimensions. Satu konflik dapat memiliki dimensi pidana, administrasi, kerja, perdata, dan pendidikan. 26. 2. Referral protokol. Identify inform refer protect coordinate monitor. 26. 3. Remedy boundaries. MPSP hanya memberikan remedi yang berada dalam mandat hukum. Bagian V. Digitalisasi dan kecerdasan artifisial dalam keadilan pendidikan. Bab 27. Portal Keadilan Pendidikan Indonesia. Portal nasional harus menjadi infrastruktur akses keadilan yang cepat, transparan, aman, dan inklusif. 27. 1. E-complaint dan one entry point. Pengadu cukup menjelaskan fakta, sistem melakukan triase dan menentukan jalur. 27. 2. E-mediation dan e-hearing. Teknologi menyediakan ruang, manusia tetap melakukan mediasi dan pemeriksaan. 27. 3. E-case tracking dan e-appeal. Status perkara, tenggat, dan hak banding harus terlihat. 27. 4. Database putusan dan educational case law. Putusan anonim menjadi sumber pembelajaran dan persuasif preseden. 27. 5. Analitik dan early warning. Data agregat membantu menemukan pola masalah. Anomali bukan bukti kesalahan. 27. 6. Privacy dan transparansi. Privacy by design harus berjalan bersama public accountability. Bab 28. Kecerdasan artifisial dalam SKPN. AI digunakan secara bertanggung jawab sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan final. 28. 1. AI untuk triase dan pencarian preseden. AI dapat mengklasifikasi kronologi, mencari putusan serupa, dan membantu administrasi. 28. 2. Analitik pola dan anomali. AI dapat menemukan pola nilai, anggaran, atau konflik, tetapi hasilnya memerlukan verifikasi. 28. 3. Risiko bias algoritmik. Data masa lalu dapat membawa bias. Fairness audit wajib dilakukan. 28. 4. Human oversight. Human in the loop berlaku untuk klasifikasi penting, sanksi, perlindungan, dan keputusan akhir. 28. 5. Larangan hakim otomatis. No fully automated educational judge. 28. 6. Responsible AI governance. Lawfulness, fairness, transparency, privacy, security, accountability, explainability, human oversight, proportionality, auditability. Bagian 7. Rancangan legislasi Mahkamah Pendidikan. Bab 29.
Politik hukum SKPN dalam reformasi sistem pendidikan nasional. SKPN harus dibangun tanpa menabrak sistem kekuasaan kehakiman dan tanpa menggandakan kewenangan lembaga lain. 29. 1. Hak substantif, prosedural, dan remedial. Hak pendidikan perlu dilengkapi mekanisme mempertahankan dan memulihkan hak. 29. 2. Model pengaturan. Core Chapter plus Distributed Norms plus Delegated Regulation. 29. 3. Harmonisasi hukum. Jurisdiction mapping diperlukan terhadap pendidikan anak, hubungan industrial, administrasi, perdata, keuangan, dan kependudukan. 29. 4. Strategi legislasi. Hak atas keadilan pendidikan SKPN MPSP evaluasi pengadilan khusus. Bab 30. DIM Mahkamah Pendidikan. DIM menghubungkan masalah empiris dengan perubahan norma. 30. 1. Fungsi DIM. Bridge between evidence and legislation. 30. 2. Perlindungan murid dan guru. Mutual educational protection. 30. 3. Disiplin, retaliasi, tawuran. Norma harus membatasi kekerasan, melindungi tindakan profesional sah, dan mencegah konflik berulang. 30. 4. Tata kelola, profesi, profesor, kredensial. DIM mencakup vernis negeri swasta, organisasi profesi, career due process, dan integritas akademik. 30. 5. Akses dan kontinuitas. Education first serta educational continuity menjadi norma strategis. Bab 31. Bank Norma 60 pasal. Bank Norma adalah kumpulan materi legislasi yang dapat dikonsolidasikan sesuai desain RUU. 31. 1. Ketentuan umum dan asas. Definisi SKPN. Sengketa pendidikan, MPSP, disiplin, retaliasi, dan pemulihan. 31. 2. Hak dan perlindungan. Hak pengaduan, due process, anti-retaliasi, perlindungan murid dan pendidik. 31. 3. Profesi, akademik, anggaran, pembelajaran, akses. Norma sektoral diterjemahkan dari 22 doktrin. 31. 4. MPSP dan hukum acara. Dasar MPSP, kewenangan terbatas, referal, banding, digital AI, dan delegasi. Bagian 8. ROADMAP implementasi SKPN tahun 2026 sampai tahun 2030. Bab 32. Roadmap Nasional tahun 2026 sampai tahun 2030. Implementasi dilakukan bertahap melalui pengakuan, institusionalisasi, pilot, konsolidasi, dan evaluasi yudisial. 32. 1. 2026 Recognition. Finalisasi naskah akademik, DIM, Bank Norma, Grand Design, jejaring akademik, dan advokasi. 32. 2. 2027 Institutionalization. Regulasi pelaksana, struktur MPSP, kode etik, hukum acara, rekrutmen, dan pelatihan. 32. 3. 2028 Pilot Implementation. Uji coba wilayah representatif, portal, data perkara, dan evaluasi desain. 32. 4. 2029 National Consolidation. Regional hubs, standarisasi, database putusan, mediator pendidikan, dan digital justice. 32. 5. 2030 Judicial Evaluation. Caseload, complexity, remedy need, dan efisiensi tes untuk menilai kebutuhan pengadilan khusus. Bab 33. Indikator keberhasilan SKPN.
Kinerja sistem harus diukur dari akses, waktu, fairness, perlindungan, pemulihan, kepatuhan, perbaikan sistem, dan trust. 33. 1. Accessibility dan timeliness. Justice must be reachable and predictable. 33. 2. Protection dan violence reduction. Keberhasilan diukur dari berkurangnya kekerasan serta meningkatnya rasa aman guru dan murid. 33. 3. Procedural justice satisfaction. Pihak dapat menerima putusan yang tidak menguntungkan jika proses dianggap fair. 33. 4. Continuity dan compliance. Tidak ada layanan pendidikan berhenti karena sengketa. Remedi harus benar-benar dilaksanakan. 33. 5. Trust. Kepercayaan menjadi indikator tertinggi legitimasi sistem. Bagian IX. Manifesto dan masa depan keadilan pendidikan. Bab 34. Dari hak pendidikan menuju hak atas keadilan pendidikan. Keadilan pendidikan ditempatkan sebagai bagian kualitas pendidikan dan pembangunan peradaban. 34. 1. Educational rights are time sensitive. Kerugian pendidikan sering tidak dapat dipulihkan sepenuhnya bila terlambat. 34. 2. Martabat pendidik. Professional autonomy plus accountability plus protection. 34. 3. Murid aman dan bertanggung jawab. Rights holder sekaligus responsibility learner. 34. 4. Negara dan penyelenggara yang adil. The greater the public power, the greater the duty of fairness. 34. 5. Justice itself is education. Cara konflik diselesaikan membentuk budaya keadilan. Bab 35. Manifesto Mahkamah Pendidikan Indonesia. Manifesto merumuskan komitmen etik dan politik hukum nasional. 35. 1. Melindungi murid. Murid dilindungi, dididik, dan dibentuk bertanggung jawab. 35. 2. Memuliakan pendidik. Pendidik dilindungi ketika benar dan dipertanggungjawabkan ketika melanggar. 35. 3. Integritas akademik. No pay to title dan merit-based academic career. 35. 4. Tidak ada anak di luar pendidikan. Education first, administration in parallel. 35.